Selamat sore teman-teman. Senin akhir bulan September 2025. Harusnya saya ngajar di Depok, tapi karena kesalahan yang saya buat sendiri ya, jadinya nggak jadi. Belum jadi sih, bukan nggak jadi, belum jadi ya. Dan harusnya saya jam segini itu di KRL, di kereta teman-teman, di perjalanan pulang. Nyatanya saya masih di sini. Ya, jadi memang ini murni kesalahan sih, kesalahan dari saya karena saya terlalu berharap. Tapi anyway, kita nggak akan mau bahas itu ya, walaupun itu sebuah nyesal ya. Tapi sore ini kita pengen ngebahas tentang New Zealand teman-teman. Jadi ternyata kabur aja dulu tuh bukan hanya di Indonesia aja. Sebenarnya udah terjadi duluan di New Zealand. Ini nggak banyak dari kita tahu. Karena selama ini kita lihat New Zealand itu adalah negara impian, negara paradise, tempat orang pengen hidup ya, pengen bangun keluarga, pengen bekerja dengan gaji yang tinggi, dan sebagainya dan sebagainya. Ya pokoknya pandangan-pandangan yang positif tentang New Zealand. Tapi pada kenyataannya ternyata New Zealand itu sudah ditinggal oleh banyak warga negaranya sejak beberapa tahun terakhir ini. Ya, tercatat ada hampir 100.000 warga negara New Zealand itu memilih pergi meninggalkan New Zealand, berbanding terbalik dengan hampir 25.000. Ini survei dari pihak setempat ya. 25.000 warga New Zealand yang merantau ke luar negeri lalu pulang kembali untuk menghabiskan sisa hidupnya di New Zealand. Nah pertanyaannya, kok bisa warga New Zealand ini pada kabur gitu loh. Padahal ini kita pakai POV saya ya teman-teman ya. Maaf kalau ini agak subjektif sebelumnya. Karena gini teman-teman ya, saya aja kenapa kepikiran gitu loh untuk cari lamaran kerja ke New Zealand. Kenapa? Karena ini peluang bagus sebenarnya. Peluang bagus karena New Zealand sendiri berencana akan melonggarkan beberapa kebijakan imigrasinya untuk mendorong banyak pekerja datang ke negaranya. Loh kok bisa begitu pak? Gini teman-teman, mayoritas orang yang pergi kabur dari New Zealand dan gak balik lagi itu adalah mereka-mereka yang usia produktif, yang tenaga profesional, tenaga berketerampilan, tapi karena gaji di sana bagi mereka gaji mereka itu nggak cukup untuk biaya hidup, harga rumah makin mahal, kemudian mereka udah kerja, gaji mereka nggak sanggup buat punya rumah di sana. Sehingga pada akhirnya mereka putuskan untuk pergi merantau, ya kabur dari New Zealand. Kabur dari New Zealand, kebanyakan dari mereka akhirnya settle di nomor satu, saya beritahu Anda, nomor satu Australia teman-teman, tetangganya New Zealand sendiri. Kenapa Australia? Karena Australia adalah negara tetangga yang bisa dikatakan dekat dengan New Zealand.
Walaupun terpisah jarak sekitar maaf sebentar ya. Terpisah jarak 2000 km dari pantai timur Australia, dari New South Wales ya. Tetap aja butuh penerbangan 4 jam dari Auckland ke Sydney. Tapi tetap mereka pergi ke sana semua. Ya lanjut ya. Tetap mereka pergi ke sana semua. Pergi ke sana semua karena mereka merasa gaji dari pekerjaan mereka yang mereka lakukan di New Zealand itu dapat yang lebih besar lagi daripada di New Zealand. Upah yang mereka dapat, gaji, upah, tunjangan dan seterusnya itu lebih gede daripada di New Zealand. Tapi saya mau beritahu satu, ini supaya fair ya. Mereka lupa bahwa biaya hidup di Australia itu jauh lebih tinggi dibandingkan New Zealand sebenarnya. Anda boleh kok komparasi biaya hidup di Auckland, di Sydney, di Melbourne ya, yang populasinya lebih banyak dari Auckland. Anda boleh. Atau paling enggak di kota-kota lain kayak Perth, Adelaide, Hobart itu di Tasmania, di selatan Australia ya. Itu biaya hidupnya mahal dan lebih tinggi dari New Zealand itu ya, mereka lupa. Padahal ya. Yang diincar oleh orang-orang seperti itu adalah stabilitas keuangan, kondisi kehidupan yang lebih baik. Dan Australia itu bagi mereka memiliki semua yang tidak dimiliki oleh New Zealand. Walaupun ya, Kanada itu sebenarnya punya lebih banyak hal yang lebih baik dari New Zealand. Tapi mereka nggak lirik itu karena mungkin ada perubahan kebijakan imigrasi mungkin di era Perdana Menteri Kanada yang sekarang, Mark Carney ya, mantan gubernur Bank of Canada dan mantan gubernur Bank of England ya, Bank Sentral Inggris atau Bank Sentral UK. Nah, teman-teman, saya terusin ya. Jadi banyak dari warga New Zealand itu yang kemudian mereka tidak ke Kanada, tapi mereka banyak settle di Panama. Panama itu negara di Amerika Tengah, Central America. Kalau Anda tahu Panama Canal atau terusan Panama, nah di situ. Kenapa kok banyak ke Panama? Karena Panama itu punya visa yang friendly banget kepada warga negara asing. Yang tentu berkontribusi lah kepada Panama ya. Kita kalau punya pekerjaan dan punya kegiatan yang menghasilkan lah gitu. Kita yang tadinya punya visa temporer bisa menjadi permanent resident atau punya izin tinggal tetap di Panama itu seumur hidup. Itu seumur hidup. Nggak ada pembaruan apa segala macam, nggak ada. Jadi memang visanya lebih relaxed untuk warga negara asing di beberapa kasus tertentu kalau Panama itu. Selain tentu ada di Paraguay, ada juga di Uruguay, itu juga ya sama lah gitu. Walaupun kalau saya lebih memilih ya, saya sebenarnya lebih memilih ke Uruguay ketimbang Panama atau Paraguay.
Walaupun kita kalau untuk denaturalize itu kita tidak dapat warga negara Uruguay, tapi kita hanya mendapat izin tinggal tetap permanen di sana seumur hidup. Jadi setaraf dengan warga negaranya gitu. Tapi kita nggak bahas itu pada kesempatan ini. Itu kalau kita tinggal di sana setelah 7 tahun, teman-teman. 7 tahun tinggal di Uruguay gitu. Nah, teman-teman, kalau saya boleh bilang apa adanya ya, kenapa akhirnya saya consider untuk ke sana, ke New Zealand. Saya baru ini kirim lamaran kerja ke beberapa tempat di sana. Ya, maaf saya nggak bisa sebut ya. Saya baru nih kirim dan alhamdulillah satu direspon, beberapa belum. Gitu. Walaupun saya satu belum punya visa untuk kerja di sana dan belum mengurus izin kerja atau right to work in New Zealand ya. Karena kita tahu sendiri kan visa buat ke New Zealand itu bagaimana, dan untuk mengurus izin bekerja atau right to work in New Zealand itu bagaimana ya. Kalau ditanya, kedutaan besar New Zealand itu ada di Kuningan, teman-teman. Ada di Kuningan. Jadi Pak, saya harus urus ini dulu ke kedutaan New Zealand untuk visa visa kerja dan the right to work in New Zealandnya gitu loh. Bahkan maaf, saya boleh spill satu nggak? Saya sampai lamar guru bahasa, tahu nggak? Saya sampai lamar guru bahasa Inggris loh di sana, di New Zealand, teman-teman. Kenapa? Karena New Zealand itu kekurangan guru, pada ditinggal kabur semua. Kemana lah nggak tahu, macam-macam lah. Ada yang ke Australia, ada yang ke mana, ada yang kemana gitu. Jadi sektor yang terdampak di New Zealand akibat ditinggal kabur oleh merakyatnya adalah satu, sektor pendidikan, dua, sektor kesehatan, di mana para tenaga medis produktif, muda, profesional itu lari semua ke Australia paling banyak. Ya. Para guru-guru, tenaga pendidik, dosen-dosen itu jujur, New Zealand ini lagi nyari dosen juga di beberapa universitasnya. Anda kalau lulusan S2 atau S3 ya, mau lamar dosen, lamar aja ke New Zealand, teman-teman. Banyak beberapa universitas ini lagi buka dosen, lecturer, dosen. Serius loh, saya serius. Saya tadi buka indeed.com, situs kayak job seeker, job street ya, untuk New Zealand gitu. Saya sampai lihat, ada writer, penulis residen, ada dosen, lecturer, dosen loh, dosen di New Zealand lagi buka. Kenapa? Karena dosen-dosennya pada kabur semua. Makanya saya bilang ini justru peluang emas gitu loh, dengan kebijakan imigrasi yang dilonggarin. Belum lagi kalau Anda orang yang kaya banget ya, mau buang duit di New Zealand pun sekarang mungkin Anda nggak perlu keluar modal yang lumayan gede lah untuk investasi di sana supaya dapat golden visa. Kalau sekarang mungkin minimal 2,9 juta US dollar investasi dalam 3 tahun atau 5, sekian juta dolar, mungkin nanti turun. Bisa jadi tiba-tiba hanya modal 1 jutaan dolar New Zealand ya, untuk investasi minimal, dan maksimalnya bisa 3 juta atau 4 juta dalam 5 tahun dolar
dalam 5 tahun. Dapat dah itu golden visa, bisa tinggal tetap di sana dan bisa beli properti di sana. Nanti dapat ya permanent resident atau residence visa gitu. Sayang loh teman-teman kalau nggak ini. Karena apa? New Zealand lagi, makanya New Zealand ini sebenarnya lagi kekurangan tenaga kerja. Jadi fenomenanya tuh sama kayak Jepang gitu loh, ya. Karena gini teman-teman, Anda harus saya beritahu baik-baik di sini, ya. Satu, kenapa di New Zealand itu everything are expensive, hampir semuanya mahal teman-teman. Saya mau beritahu Anda, satu, ya, New Zealand itu secara natur, secara alami jauh dari mana-mana teman-teman. Jauh dari continental landmass. Dengan Australia aja, East Coast ya, pantai timur Australia itu masih jaraknya 2000 km. Ya. Perjalanan terbang dari Auckland ke Sydney itu 4 jam, teman-teman. Bagaimana kalau ke Jakarta? Ke Jakarta ke Sydney aja makan waktu 7 jam perjalanan penerbangan. Sementara kalau dari Jakarta ke Auckland itu bisa memakan waktu, kalau direct Jakarta Auckland itu bisa memakan waktu hingga 9 sampai 10 jam penerbangan. Jauh teman-teman dari mana-mana. Dan bahkan ada peta yang membagi dua, land masses and waters. Nah, di seksi waters ini New Zealand itu ada di tengah-tengah dari waters itu, para perairan itu. Daratan-daratan yang di sekeliling New Zealand cuma Antartika, negara-negara kecil di Pasifik, dan Hawaii, teman-teman. Jadi memang secara natur New Zealand ini jauh dari mana-mana. Jauh dari mana-mana, teman-teman. Dan ongkos impor ke New Zealand mahal, teman-teman. Pengiriman dari kapal laut itu jauh banget, ya. Mungkin kalau misalkan nih kita ngirim barang naik kapal laut dari Tanjung Priok ke pelabuhan mana tuh yang terdekat sama Auckland, ya. Itu bisa lebih dari 1 bulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan baru nyampe, gitu. Kapal laut, karena dia menyeberangi, ya. Jalurnya itu biasanya dia tuh melewati pantai selatan Pulau Jawa, ya. Menyeberangi laut, bukan Laut Jawa, bukan. Apa, pantai selatan Jawa gitu. Ya itulah pokoknya lah, ya. Melewati pantai utaranya Australia baru nanti sampai ke Auckland. Itu, teman-teman. Jadi rasa-rasanya tuh kayak, ya, kalau boleh saya bilang apa adanya ya, New Zealand itu naturally secluded. Memang benar-benar terseklusi secara alami gitu loh. Karena memang jauh. Itulah yang membuat barang-barang di New Zealand mahal, teman-teman. Saya beritahu aja apa ada yang ada di sini. Barang-barang di New Zealand itu hampir semua mahal. Karena memang ongkos impornya mahal, ongkos bawanya mahal. Itu. Jadi itulah kenapa orang sana ngeluh. Udah harga-harga semua serba mahal, harga rumah mahal, gaji mereka nggak cukup, udahlah kabur aja lah gitu. Tapi justru buat saya ini kesempatan bagi Anda, bagi kita dari Indonesia ngeramein tenaga kerja di New Zealand. Ya walaupun jangan terpengaruh oleh narasi underpaid, teman-teman. Underpaid itu hanya untuk warga negara New Zealand, teman-teman. Tapi kita jangan pakai POV mereka. Kita pakai POV orang Indonesia aja. Underpaid bagi orang New Zealand, ya, tergantung gaji kita berapa.
Tergantung pekerjaan kita apa, gaji kita berapa, ya. Gaji kita berapa, pekerjaan kita apa, ya. Yang penting kita pinter-pinter kita ngelola keuangannya. Tahu-tahu bisa beli rumah di sana, tahu-tahu ya, siapa tahu bisa beli rumah di sana, bisa upgrade jadi dari tadinya work visa menjadi residence visa, malah bisa jadi permanent resident. Kalau memang kepengen terus di sana, lebih baik jadi citizennya aja, jadi warga negara New Zealand aja, ya. Kemudian apa ya? Sabar weh. Ya itu bagi kita orang Indonesia itu udah mahal banget. Coba Anda hitung ya, Anda cari sendiri nanti setelah ini, saat Anda nonton ini. 1 New Zealand dollar tuh sama dengan berapa rupiah, teman-teman? Karena tadi saya hitung investasi minimal kalau mau dapat golden visa 2 jutaan dolar New Zealand itu sama dengan 20-an miliar rupiah. Mahal loh. 2 juta dolar New Zealand sama dengan 20 miliar rupiah. 20-an lah, let's say 20-an. 20 atau 21 miliaran rupiah gitu. Ya, let's say katakanlah begitu. Jadi ya, bagi kita kelihatannya sih, bagi orang New Zealand memang itu underpaid, teman-teman. Tapi bagi kita orang Indonesia, rasa-rasa itu kayak wow banget gitu loh. Malah saya boleh nggak bilang jauh lebih wow ketimbang kalau kita kerja di Hong Kong atau Taiwan, teman-teman. Dalam setahun aja, saya boleh, tergantung ini, tapi disclaimer ya, tergantung. Tadi dulu keganggu saya sama mobil ini. Mobil Everestnya galau, mau kemana gitu loh, mau kiri mau nganan gitu loh. Mobilnya galau, apalagi nyari address kali, nyari alamat. Sebabnya kasihan mobil di belakangnya nanti bisa terkacau-kacau nanti. Jadi buat kita tuh dalam jangankan setahun ya, tapi disclaimer ya. Disclaimer, tergantung kerjanya. 1, tergantung kerjanya. Ya, kerjanya apa, gajinya pasti akan menyesuaikan. Ya. Anda saya beritahu aja di sini. Anda boleh cari 1000 New Zealand dollar atau 100 New Zealand dollar. Terserah, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 New Zealand dollar sampai 1 juta New Zealand dollar itu sama dengan berapa rupiah? Anda boleh hitung, teman-teman. Dalam waktu 6 bulan aja. Kalau kita pintar-pintar kelola duit di sana, kita udah bisa bawa pulang berapa, tau nggak? Ratusan juta rupiah, teman-teman. Ratusan juta rupiah kita bawa pulang. Lumayan loh, ratusan juta. Ya, 1 juta New Zealand dollar aja udah 10-an miliar, 10-an atau 11 lah, 11 miliaran rupiah. Ya. Dimana kalau 100.000? Kalau gaji kita digaji 100.000 dolar New Zealand per bulan, maaf kata ya, boleh nggak saya ngomong apa adanya? Dalam 6 bulan, maaf kata, bisa kebeli tanah di Pondok Indah, teman-teman. Tapi bukan tanah di Bukit Golf ya, bukan di Bukit Golf Pondok Indah, bukan. Itu mah mahal, Pak. Itu mah mahal banget. Ya, tanah di Bukit Golf Pondok Indah itu harganya ratusan miliar, teman-teman. Ya, insya Allah kesampaian. Insya Allah saya doain teman-teman kesampaian rezekinya buat beli, kan lumayan bangun rumah di sana ya. Insya Allah kesampaian, gitu. Insya Allah kesampaian. Itu saya doain ya.
Paling-paling kalau digaji, let's say paling nggak 90.000 New Zealand dollars. Udah bawa pulang berapa? Per bulan? Dalam waktu 6 bulan udah bawa berapa? Oke. Jadi itu teman-teman. Jadi walaupun kelihatannya underpaid buat mereka New Zealand, tapi kita jangan pakai POV mereka, pakai POV kita. Tapi kalau kita beli barang hari-hari di sana, baru kita pakai POV orang sana. Sehingga kita bisa merasakan betapa hidup di New Zealand itu seperti itulah. Gitu. Makanya saya bilang kan, tidak ada negara yang sempurna seutuhnya. Semua negara itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Ya, saya kira udah cukup, itu aja. Takut telat saya kumandangin azan maghrib di Mushola Polsek Pesanggerahannya. Oh ya, hari ini saya nggak ngajar lagi di Mushola Ar-Rahman Ropapan Bintaro karena kemarin ya saya bilang itu yang hari ini ngajar di Depok itu, tapi ternyata belum jadi. Minggu depan pun juga saya nggak kesana sini tetap gitu. Jadi saya mungkin bisa tiap hari nih azan di Mushola Polsek Pesanggerahan gitu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi dan bye bye.